Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, khususnya jamaah Masjid Darul Wahid yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur atas limpahan nikmat Allah SWT. Allah masih menetapkan iman dan Islam di dalam diri kita, yang dengan keimanan dan keislaman itulah maka kita diberi oleh Allah kemampuan untuk yaitu melakukan kewajiban kita selaku hamba Allah di muka bumi ini, yakni menjaga sholat kita, terutama sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan di tengah kita diuji oleh Allah dengan musibah wabah corona ini, dengan kita tetap menjaga hukum-hukum Allah, khususnya sholat kita, maka Allah SWT menjaga kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya kau mendapati Allah di hadapanmu. Semoga dengan kita menjaga sholat sebagaimana yang Allah perintahkan, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, kalian jagalah sholat-sholat kalian 5 waktu itu, terutama sholat wusta. Menjadikan kita terdorong untuk menjaga hukum Allah yang lain, untuk mentaati setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dimanapun kita berada. Karena dengan ketakwaan itu maka Allah SWT menolong kita di dalam setiap menghadapi persoalan, yaitu kehidupan kita. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, terutama jamaah Masjid Darul Wahid, kita pagi hari ini adalah membahas tentang yaitu ismatur rasul atau ismatul anbiya, yakni kemaksuman rasul. Ya. Nah, sebelumnya perlu kita pahami bahwa secara akli manusia itu membutuhkan adanya rasul. Jadi hajatul insan ila rasul. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ciptakan kita sedemikian rupa memiliki yang namanya yaitu taqatul hayawiyah atau potensi kehidupan. Di mana taqatul hayawiyah itu ada 2 potensi kehidupan kita itu. Yaitu yang pertama adalah al-hajatul udawiyah, yakni kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani. Yang kedua adalah al-gharais atau naluri-naluri. Nah, di dalam diri kita itu ada yang disebut dengan ghorizatut tadayun, naluri beragama. Di mana naluri beragama ini penampakannya yaitu yang utama adalah takdis, yakni pengagungan terhadap yaitu sesuatu di luar dirinya, dan tingkat ibadah, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, ibadah. Nah, di dalam ibadah ini adalah berbicara tentang yaitu syariat yang mengatur antara manusia dengan Allah. Jadi antara manusia dengan Allah ini syariatnya disebut dengan ibadah. Yang disebut ibadah di sini adalah ibadah madhah, ya. Jadi mengatur hubungan manusia dengan Allah. Nah, maka
pengaturan ini tidak boleh berjalan sendiri, dibiarkan berjalan sendiri. Karena kalau diserahkan kepada manusia, pasti akan terjadi perselisihan di antara manusia. Bagaimana cara pengaturan yang betul? Ya, yaitu antara hubungan manusia dengan Allah. Dan juga tidak mungkin pengaturan itu datang dari manusia atau manusia yang membuat, oleh karena apa? Kita manusia tidak tahu hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya jam berapa Allah itu bisa ditemui, ya, kemudian jam bagaimana tata caranya, prosedurnya, atau kalau kita bertemu dengan presiden saja atau dengan pejabat, itu ada yang disebut dengan protokolernya. Nah, itu lagi dengan Allah Subhanahu, bagaimana agar kita diterima, maka yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah bisa dengan kita bertanya kepada Allah, datang, tapi ini sesuatu yang tidak mungkin, ya. Atau yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita. Maka pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang mungkin. Nah, untuk pemberitahuan ini maka membutuhkan yang disebut yaitu apa? Pembawa berita. Pembawa berita. Nah, maka dari sinilah jelas kita membutuhkan pembawa berita itu. Nah, pembawa berita itu adalah di dalam bahasa Arabnya itu rasulun. Jadi utusan. Nah, atau nabiyun, ya. Oleh karenanya manusia membutuhkan yang disebut yaitu rasul, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, atau nabiullah, ya. Nanya apa bedanya antara nabi dan rasul? Pendapat yang paling tepat perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwa kalau nabi itu, ya, mendapat wahyu tetapi tidak membawa syariat baru, tapi kalau rasul ini adalah membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat nabi sebelumnya. Maka kalau kita lihat rasul yang paling tua adalah yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam, disebut dengan Syekhul Mursalin. Syekhul Mursalin yaitu rasul yang paling tua, ya, oleh karena membawa syariat baru. Membawa syariat baru. Nah, kalau kita lihat di dalam nabi dan rasul itu yang paling contoh paling mudah lagi adalah antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu rasul, Nabi Harun itu adalah nabi. Ya, karena syariat Nabi Harun itu adalah syariatnya Nabi Musa. Jadi kan Nabi Harun itu adalah diutus oleh Allah menjadi pembantunya Nabi Musa alaihissalam atas permohonan dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu rasul, Harun itu nabi. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Jadi itu perbedaannya. Nah, dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya, ya, 120-an ribu, 120 ribuan. Dari 120 ribu nabi dan rasul itu, yaitu yang rasul adalah 313. Nah, dari 313 rasul itu yang mendapat gelar yaitu ulul azmi itu adalah 5, ya. Jadi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, kemudian dari 5 itu Rasulullah SAW yang paling utama, karenanya beliau disebut dengan Sayyidul Mursalin wa Imamul Muttaqin. Jadi pemimpin para nabi dan rasul. Nah, itu bisa kita lihat pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj ketika Rasulullah SAW itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebelum Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, itu Rasulullah SAW menjadi imam seluruh nabi dan rasul karena Allah membangkitkan seluruh nabi dan rasul itu. Dibangkitkan, dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, inilah menjadi indikator bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Imamul Muttaqin.
Jadi penghulu para nabi dan rasul. Nah, ketika seseorang menjadi nabi dan rasul, beliau Syekh Muhammad Ismail, beliau mengatakan gini tentang ismatur rasul. Jadi kemaksuman rasul itu. Jadi beliau katakan ismatul anbiya war rusuli mas'alatun yahtamuha al-aqlu. Jadi ismatul anbiya war rusul, ismatul anbiya'i war rusuli, kemaksuman para nabi dan rasul itu masalah yang penetapannya itu berdasarkan akal. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ini salah satu pembahasan akidah, ya, pembahasan minal aqaid, termasuk pembahasan akidah yang cabang, yaitu tentang kemaksuman nabi dan rasul itu, ya. Kemaksuman nabi dan rasul itu dalilnya adalah akli. Dalilnya akli. Jadi bukan nakli. Kenapa? Li'anna kaunahu nabulan yahtamu annahu ma'sumun minat tabliki anillahi. Nah, kenapa? Karena begini, beliau katakan li'annahu, karena sesungguhnya li'anna kaunahu, karena keberadaannya sebagai nabian, sebagai nabi, au rasulan atau rasul, yahtumu annahu ma'sumun fit tabliki anillahi, maka memastikan bahwa dia itu adalah terjaga dari perbuatan dosa. Jadi terjaga dari perbuatan dosa atau maksum dalam apa? Tabliku risalah. Jadi dalam penyampaian risalah, fit tabliki anillah. Ya. Jadi ketika seseorang itu dia menjadi nabi dan rasul, otomatis sebagai nabi atau sebagai rasul, ya, itu otomatis memastikan dirinya itu wajib terjaga dari perbuatan dosa, ya, dari maksiat, yaitu kesalahan di dalam menyampaikan risalah. Nah gitu. Itlau tadarruful khallu ila imkanihi adamul ismati fi masali wahdahu la tatruku khallu ila kulli mas'alatin. Kenapa? Karena kalau tercacat, satu saja cacat, kalau misalnya seorang nabi itu cacat dalam satu hal saja, ya, ini bisa menyebabkan kehilangan kemaksuman itu, dan itu bisa merusak, ya, seluruh hal yang dibawa oleh nabi, oleh rasul tersebut, ya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka secara akli bahwa seorang nabi dan rasul itu wajib punya sifat maksum, yaitu terjaga dari berbuat yakni dosa, ya, terjaga dari kesalahan di dalam menyampaikan risalah. Sehingga pasti nabi dan rasul itu dalam kaitannya dengan masalah apa yang beliau bawa, apa yang beliau contohkan, apa yang beliau lakukan kaitan dengan risalah, kaitan dengan syariat, itu adalah pasti benar. Nah, pasti benar. Jadi dari sini maka kaitan dengan risalah pasti benar. Artinya pasti nabi tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat durhaka, tidak pernah salah di dalam menyampaikan risalah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini, yaitu sejak kapan nabi dan rasul itu dia maksum? Apakah sejak kecil terjaga dari perbuatan dosa itu, atau setelah diutus menjadi nabi dan rasul? Nah, tentang ini Bapak Ibu, bahwa seluruh ulama sepakat bahwa nabi dan rasul itu maksum, punya sifat maksum, itu terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari maksiat, itu semenjak diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi semenjak begitu diangkat, ya, diangkat menjadi nabi dan rasul, itu langsung sejak saat itu maka, ya, terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga dari kesalahan menyampaikan risalah. Jadi sejak diangkat menjadi nabi dan rasul, ini sepakat. Dan ya, para ulama menjelaskan bahwasanya usia disepakati, usia, ya, seseorang diangkat menjadi nabi dan rasul itu 40 tahun. Pada usia 40 tahun.
Nah, kemudian ya pada usia 40 tahun itu kecuali Nabiullah Isa alaihissalam ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam itu kalau tidak salah diangkat menjadi nabi dan rasul itu usia sekitar 28 tahun ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian beliau dirofa itu usia 33. Jadi masa kenabiannya itu sangat pendek. Nabi Isa itu kurang lebih 5 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun berada, khususnya jamaah Masjid Darul Wahid, bahwa ya ketika penetapan kemaksuman itu sejak diangkat menjadi nabi dan rasul itu seluruh ulama sepakat terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat. Jadi maksudnya ada yang berpendapat bahwa nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah sejak kecil, ya. Sejak anak-anak, sejak lahir sudah dipersiapkan. Nah, tapi kalau kita lihat, ya, maka pendapat yang paling kuat itu adalah bahwa sejak diangkat menjadi nabi dan rasul itulah, ya, nabi dan rasul itulah, maka dia dijamin pasti terjaga dari perbuatan salah terkait dengan penyampaian risalah. Nah, terjaga dari perbuatan maksiat. Nah, persoalannya adalah kemudian, ya, nanti contohnya gini. Karenanya ketika ada pendapat mengatakan Nabi Musa alaihissalam, satu contoh. Ya, Nabi Musa alaihissalam ini pada usia 30 tahun. Itu pernah ada kejadian, yaitu Nabi Musa itu, nah Nabi Musa ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu Nabi Musa ini kan dirawat atau di istananya Fir'aun ya. Kemudian besar ya atas izin Allah. Kemudian pada usia 30 tahun terjadilah satu kondisi di mana maksudnya Nabi Musa itu pernah membela seorang Bani Israel yang sedang bertengkar dengan orang Mesir asli, yaitu suku Koptik. Kemudian Nabi Musa ini membela Bani Israel ini, lalu ya orang suku Koptik itu dipukul dan meninggal. Jadi mati satu kali pukulan. Nah, yang akhirnya kemudian dilaporkan kepada Fir'aun, lalu Fir'aun sidang, kemudian hasil rapat memutuskan bahwa Musa harus ditangkap dan harus dihukum mati. Maka kemudian diberitahu oleh Nabi Musa, maksudnya Nabi Musa diberitahu oleh orang yang beriman yang ada di dalam istananya Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya, ya, ini memberitahukan kepada Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa ini melarikan diri ke negeri Madian, ya. Kemudian bertemulah dengan Nabi Syuaib, lalu menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Lalu kemudian Nabi Musa kembali ke Mesir pada usia 40 tahun. Setelah 10 tahun tinggal di negeri Madian, nah pada perjalanan dari Madian ke Mesir inilah ketika Nabi Musa berada di tengah hutan, di tepatnya di Gunung Tur Sina itu, ringkas kisah Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dan diberi tugas untuk mendakwai Fir'aun. Nah, jadi maka pada kejadian-kejadian sebelum beliau menjadi nabi dan rasul ini tidak ada jaminan terjaga dari perbuatan dosa. Nah, maka pendapat yang paling kuat bahwa seorang nabi dan rasul itu maksum adalah sejak diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, sekarang persoalannya adalah kemudian melebar, Bapak Ibu. Apakah seorang nabi dan rasul itu maksumnya itu dari dosa besar atau dosa kecil? Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Maksudnya dalam masalah dosa kecil ini. Nah, dalam masalah dosa besar, para ulama sepakat bahwa nabi dan rasul itu terjaga dari perbuatan dosa besar. Artinya maksum. Maka nabi dan rasul itu tidak mungkin berbuat dosa besar. Nah, ketika berbuat dosa kecil, masalah dosa kecil ini berbeda pendapat. Ada yang katakan pendapat bahwa nabi dan rasul itu terjaga dari perbuatan yaitu dosa kecil, ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang paling kuat adalah yang jelas para nabi dan rasul ini maksum dari berbuat maksiat atau berbuat dosa. Apakah itu dosa besar atau dosa kecil, selama itu dinilai sebagai satu dosa, maka nabi dan rasul ini adalah terjaga. Tidak mungkin dia berbuat
dosa. Ya. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, ini yang harus dipegang, ya. Sehingga kenapa kita mencontoh Nabi dan Rasul ini kan tidak membedakan dalam semua hal. Jadi selama itu terkait dengan masalah-masalah yang tasri'iyat. Nah, jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum itu. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam masalah khilaful aula, yaitu persoalan khilaful aula itu meninggalkan yang terbaik. Nah, dalam perkara yang masuk dalam khilaful aula, kategori khilaful aula, jadi para ulama berpendapat bahwa Nabi dan Rasul ini tidak terjaga dalam persoalan khilaful aula. Ya, jadi nah ini katakan gini, ya. Nah, wa ma ada dzalika mimma huwa khilaful aula fahum ghairu maksumina anha fayazuzu alaihim aula mutlaqan li'annahu bi jami'i wujuhi la yadkhulu tahta maksumin kalimatil maksiyat. Hadza ma yahtumul aql. Jadi selain itu, yaitu dalam perkara yang dalam kategori khilaful aula, yaitu meninggalkan yang terbaik, maka para nabi dan rasul ini tidak bersifat maksum. Mereka ini tidak maksum. Jadi mereka secara mutlak boleh saja melakukan perkara khilaful aula, yaitu meninggalkan yang terbaik. Sebab ditinjau dari berbagai manapun dia tidak terkategori maksiat. Jadi khilaful aula itu bukan terkategori maksiat. Jadi meninggalkan yang terbaik. Jadi misalnya begini, ada pilihan A, B, C, A, B, C. Semua ini masih dalam kerangka syariat. Semua dalam kerangka syariat. Nah, kemudian ya tidak melakukan yang terbaik. Misalnya ini terbaik, ini kurang baik. Dalam artian kurang baik ini bukan masuk dosa, tapi ini menyangkut masalah teknis. Ya, masalah teknis. Nah, atau masalah hukum yang ada pilihannya itu. Ada A, ada B, ada C. Ada hukum yang berat, ada hukum yang sedang, ada hukum yang ringan. Ya, maka para nabi dan rasul ini adalah tidak maksum. Artinya secara mutlak mereka ini boleh saja melakukan perkara khilaful aula, yaitu meninggalkan yang terbaik. Satu contoh yaitu terkait dengan masalah tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar. Ini dalam diri Rasulullah SAW, ya, tawanan perang Badar. Nah, pada masalah tawanan perang Badar itu Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau yaitu membebaskan tawanan perang Badar dengan tebusan. Ya, ditegur oleh Allah karena belum saatnya punya tawanan. Artinya yang betul adalah seharusnya seluruh tawanan itu dihukum mati, ya, tidak dibebaskan. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW itu bukan melakukan kesalahan yang artinya maksiat sebetulnya, tetapi hanya beliau tidak melakukan yang terbaik. Jadi kan sebelum beliau membebaskan tawanan perang Badar ini kan terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya, terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan ketika kaum muslimin puasa pertama kali. Ya, Bapak Ibu, kita insya Allah sudah mendekati Ramadan dan kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, ya. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan yang penuh kemuliaan itu. Amin Allahumma amin. Semoga Allah memberkahi bulan Sya'ban kita dan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, jadi pada bulan Sya'ban lah turun perintah puasa Ramadan. Kemudian tahun kedua Hijriah. Lalu pada bulan Ramadan itulah puasa pertama kali. Lalu Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu ternyata pada waktu puasa pertama kali ini diperintahkan oleh Allah untuk jihad fisabilillah,
yaitu menghadapi pasukan kafir. Jumlah kaum muslimin pada saat itu 313-an. Sedangkan jumlah orang-orang kafir sekitar 900 sampai 1000. Dengan pertolongan Allah, kemenangan di pihak kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin berhasil membunuh sekitar 70 orang kafir dan berhasil menawan 70. Nah, tentang tawanan perang inilah Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, kalau sahabat Umar sendiri berpendapat bahwa tawanan perang Badar itu supaya dihukum mati semua. Tapi sahabat Abu Bakar dibebaskan dengan tebusan. Rasulullah dibebaskan dengan tebusan. Akhirnya Rasulullah SAW memutuskan yaitu dibebaskan dengan tebusan. Lah ditegur oleh Allah SWT. Ya, karena belum saatnya punya tawanan. Nah, ini bukan berarti Rasulullah SAW melakukan kesalahan, yaitu melakukan keharuman. Bukan berarti Rasulullah melakukan keharuman. Tapi hanya tidak tepat. Belum saatnya punya tawanan. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Nanti akan, kalau dilepaskan, akan melakukan konsolidasi dan akan melakukan balasan. Dan betul ternyata kita tahu bahwa ya orang-orang kafir ini setelah dilepaskan dengan tebusan itu, ya mereka mulai melakukan konsolidasi untuk membalas kekalahan itu. Maka terjadilah kemudian perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Tahun 3 Hijriah. 1 tahun kemudian di Bukit Uhud dengan mereka mengerahkan 3.000 ya pasukan, dan kaum muslimin saat itu berangkat 1.000 tapi 300 pulang karena provokasi dari orang-orang munafik. Nah, kemudian tinggal 700 berhadapan dengan 3.000. Dan Allah SWT menguji kaum muslimin karena ketidaktaatan sebagian pasukan kaum muslimin, yaitu penjaga bukit itu yang berada di atas bukit itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW tidak boleh turun apapun yang terjadi, karena tugasnya menghalau pasukannya Khalid bin Walid waktu itu sebelum masuk Islam, yaitu 700 ekor kuda itu. Ternyata ya mereka turun gunung oleh karena mereka tergiur dengan harta rampasan perang, karena menyangka juga kaum muslimin sudah menang. Nah, inilah kemudian Allah menimpakan kekalahan pada kaum muslimin di perang Uhud. Jadi pada peristiwa perang Badar itu adalah Rasulullah hanya tidak melakukan yang terbaik, strategi yang terbaik, bukan melakukan dosa. Itu satu contoh bahwa Rasulullah itu tidak melakukan, Rasulullah tidak maksum dalam khilaful aula. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini yang harus dipahami. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa kemaksuman Rasul ini adalah dalam persoalan tasri'iyat, dalam persoalan yaitu dalam persoalan hukum, bukan dalam persoalan yang bersifat teknis, uslub. Nah, jadi uslub kayak misalnya penyerbukan kurma, kemudian strategi perang, bukan itu. Ya, tapi dalam persoalan syariat, tasri'iyat, dalam persoalan halal haram, dalam persoalan pensyariatan. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah ini beliau maksum. Tapi dalam persoalan yang bersifat uslub, ya tata cara seperti misalnya contoh ya, yaitu penyerbukan kurma. Dalam penyerbukan kurma itu, jadi Rasulullah SAW itu pernah jalan gitu. Beliau melewati ada seorang sahabat yang menyerbukkan kurma. Dan kelihatannya susah gitu, menyerbukkan kurma kok kayaknya susah. Rasulullah SAW itu ngajari mereka. Ya, diajari itu. Lalu wong sahabat ya, diajari oleh Rasulullah SAW, ya pasti akan diperhatikan. Nah, begitu diajari Rasul, tata cara Rasulnya digunakan. Dan ternyata gagal panen. Kemudian mereka pun laporan kepada Rasulullah. Ternyata cara penyerbukan kurma yang Rasul ajarkan itu menyebabkan gagal panen. Nah, kemudian ketika dilapori demikian ini, Rasulullah menyampaikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum adri bi umuri dunyakum. Jadi kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi antum a'lamu bi umuri dunyakum atau antum adri bi umuri dunyakum. Jadi kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah yang sifatnya sains dan teknologi,
Rasulullah SAW itu tidak maksum, tidak terjaga dari berbuat salah. Dan karena memang itu bukan persoalan halal haram. Dan ini menunjukkan dalam masalah-masalah yang sifatnya sains dan teknologi itu kita ya, kaum muslimin ini diberi oleh Allah dan Rasul kebebasan untuk berkreasi mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Nah itu. Sehingga bersifat universal. Maka diambil dari manapun bisa. Karena ini ya persoalan yang sifatnya teknis strategis. Nah, jadi tapi dalam persoalan sains dan teknologi. Jadi dilihat karena begini, sebagian kaum muslim itu salah memahami hadis ini. Antum a'lamu bi umuri dunyakum ini dipikir dalam seluruh hal. Kayak misalnya ya pokoknya urusan-urusan dunia misalnya pemerintahan, ekonomi, mengatur rakyat bagaimana. Nah, itu diangka itu adalah persoalan yang sifatnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bukan itu. Jadi kalau dalam hal pertanian itu yang antum a'lamu bi umuri dunyakum itu tata cara bertaninya. Jadi tata cara bertani. Jadi bercocok tanam, bagaimana menghasilkan varietas yang unggul, bagaimana supaya hasilnya bagus, cara mengolah tanah. Ini antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi begitu hasilnya, hasil. Terus bagaimana mendistribusikan hasil ini? Nah, ini adalah urusan syariat. Nah, ini urusan syariat. Maka dalam hal ini Islam mengatur. Ya, dalam urusan syariat ini Islam mengatur. Nah, ini tidak antum alam umuri dunyakum, bukan diserahkan, tapi diatur oleh syariat. Nah, disinilah Rasulullah SAW berperan. Dan di sini yang dikatakan terjaga dari berbuat dosa. Jadi maksum Rasul. Nah, itu harus bisa bedakan. Misalnya juga strategi perang, misalnya ya, strategi perang. Ini ada tidak maksum dalam perkara ini tentang strategi perang. Oleh karena itu, ketika perang Badar, satu contoh ya, perang Badar. Ketika Rasulullah SAW itu menempatkan pasukan di perang Badar itu dengan mengatur strategi ini, maka ada seorang sahabat Nabi yang namanya Hubab bin Mundir. Itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ini penetapan wahyu sehingga kita tidak bisa bergeser, atau ini pendapat engkau pribadi? Rasul mengatakan ini pendapat saya pribadi. Nah, maka kemudian sahabat Hubab bin Mundir mengajukan, kalau begitu ya Rasulullah, saya punya pendapat begini. Nah, maka kemudian Rasulullah meninggalkan pendapatnya dan mengambil pendapat sahabat yaitu Hubab bin Mundir ini. Nah, termasuk juga misalnya dalam strategi perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu Rasulullah meninggalkan pendapatnya dan pendapat ketika membuat parit atau Khandaq itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah uslub, dalam masalah strategi ini Rasulullah memang tidak maksum. Jadi, sehingga kita harus membedakan. Nah, kemudian dalam perkara apa dia Rasul itu maksum tadi? Dalam perkara menyampaikan hukum, tablighur risalah, penyampaian hukum. Rasulullah itu tidaklah berkata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Anbiya misalnya. Ya. Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama unzirukum bil wahyi. Jadi katakanlah Muhammad, innama sesungguhnya hanyalah unzirukum, aku beri peringatan kalian tuh bil wahyi, dengan wahyu. Nah, beliau Syekh Muhammad Ismail katakan gini, wa sayyiduna Muhammadun sallam nabiyyun wa rasulun. Jadi Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW itu yaitu yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ini ya, Rasulullah Muhammad SAW dia nabiyyun wa rasulun. Dia seorang nabi dan seorang rasul. Fa huwa kafil anbiya'i wa rusuli. Dan beliau adalah yaitu sebagaimana nabi dan rasul yang lain. Ya, maksumun minal khoto'i fima yubalighuhu anillahi ta'ala. Ismatan qad'iyatan dalla 'alaiha dalilul aqliu wasam'iyu. Jadi ya,
dalam hal penyampaian risalah, Nabi Muhammad SAW itu adalah terjaga dari berbuat dosa, ya, secara qat'i, maksum secara qat'i, berdasarkan kepada dalil akli maupun dalil sam'i. Pada dalil akli yaitu secara akal maupun secara dalil sam'i. Nah, jadi wa makana rasulul yubalik anil wahyi, dan tidaklah rasul itu menyampaikan hukum-hukum kecuali yaitu dia dari wahyu. Artinya hukum yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah dari wahyu, bukan dari hawa nafsu. Ya, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan. Qala Allahu ta'ala fi suratil anbiya. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 45. Qul, katakan Muhammad. Jadi kata qul ini di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diulang itu 332 kali. Kata qul, ya. Qul itu 332 kali. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali. Kalau qul ini, ya, 332 kali. Jadi kalau ada qul itu artinya adalah mukhatabnya yang diajak bicara itu adalah Rasul Muhammad SAW. Ya, mukhatabnya itu Rasulullah, yang diajak bicara Rasul. Nah, Allah perintah Rasul, qul, katakanlah Muhammad, innama, sesungguhnya hanyalah. Innama ini adalah disebut dengan harfun kafah makfufah. Harfun kafah makfufah, yaitu cukup dan mencukupi. Atau inna itu taukid, ma itu menguatkan amalnya, inna sekaligus membatalkan inna. Oleh karena itu dikatakan, banyakkan diterjemahkan innama, sesungguhnya hanyalah. Jadi berarti tidak ada yang lain. Innama, sesungguhnya hanyalah. Ya, yaitu ungzirukum bil wahyi. Aku memberi peringatan kepada kalian itu dengan wahyu. Jadi aku hanya memberi peringatan kepada kalian itu dengan wahyu, tidak dengan yang lain berarti. Qul lahum ya Muhammad, maknanya adalah katakan kepada mereka wahai Muhammad, innama ungzirukum bil wahyi alladzi unzila alayya. Jadi aku, ya, memberi peringatan kepada kalian itu dengan wahyu yang diwahyukan kepadaku. Nah, wahyu yang diwahyukan kepadaku. Ingzari lakum mahsurun bil wahyi. Maksudnya peringatanku kepada kalian itu adalah terbatas berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan yang lain. Nah, yang demikian ini juga bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yaitu An-Najm, ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia Muhammad berbicara kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Jadi kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti kata ma di sini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi min sigotil umumi fahiya amun yasmulul qur'anu wa ghairuhu. Yasmulul qur'anu wa ghairuhu. Jadi mencakup Quran dan selain Quran. Selain Quran itu apa? Al-hadis, as-sunnah. Jadi Al-Quran dan selain Quran, selama itu terkait dengan tablighur risalah, maka Rasulullah SAW itu tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Karena Allah katakan wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu, dan tidaklah, ya, aku berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadaku. Ya. Jadi ini lafadznya ini bersifat umum. Jadi mencakup semuanya. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan. Jadi wa mayantiku itu adalah bersifat umum, mencakup seluruh masalah sebab tidak ada dalil yang mengkhususkan. Sehingga al-ammu yabqa ala umumihi malam yarid dalilu taksis. Kaidahnya begitu. Jadi yang namanya al-ammu, yang umum itu tetap di dalam ada dalil yang mengkhususkan. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang hal itu. Bahwa khusus Quran tidak, tapi mencakup Al-Quran dan hadis. Nah, dari sini maka jelas, ya. Jadi sebagaimana juga
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam surah Al-Anbiya tadi, qul innama unzirukum bil wahyi. Ya. Jadi katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku itu hanya menyampaikan, memberi peringatan kepada kalian itu berdasarkan wahyu, tidak berdasarkan yang lain. Juga firman Allah, iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Iyuha ilayya, tidaklah diwahyukan kepadaku illa, sesungguhnya hanyalah anak aku ini nadhirum mubin, yaitu pemberi peringatan yang nyata. Jadi pemberi peringatan yang nyata. Maka dari sini, maka jelas berarti seluruh apa yang Rasul sampaikan itu adalah masuk kategori, yaitu selama itu terkait dengan tablighur risalah itu berdasarkan wahyu, tidak ada berdasarkan hawa nafsu. Nah, lalu kemudian mungkin ada, yaitu orang yang mengatakan begini, kalau begitu bagaimana dengan yaitu hal-hal yang sifatnya dia bukan ya ketentuan dari wahyu. Biasanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, lalu menyampaikan pendapat. Ya, sahabat itu bertanya kepada Rasul, apakah ini termasuk pendapat pribadi? Ya. Nah, dan Rasul tidak akan pernah bergeser dari ketentuan wahyu. Dan firman Allah, iyuha illa, tidaklah diwahyukan kepadaku illa, kecuali aku beri peringatan, termasuk dalam pembahasan ini, yaitu berkaitan dengan masalah akidah, hukum, dan setiap masalah yang diperintahkan oleh Allah disampaikan beliau. Ya, jadi ini adalah ya fa'inaha tabyanu anal muradu huwa ma'ana bi minal, yang tercakup di dalamnya ini adalah termasuk perkara adah wal ahkami wa kulli ma amara bi tablighi, dan setiap apa yang diperintahkan untuk menyampaikan, wal indar, dan memberi peringatan dengannya. Oleh karena itu, walidzalika la tasmulu istimalul asalibi wal af'alil jibiliyah. Jadi berarti tidak termasuk di dalamnya itu penggunaan uslub, taktik, atau perbuatan jibiliyah. Jadi tidak termasuk yang dalam hal cakupan ini. Yang tidak masuk adalah uslub tadi, masalah-masalah teknis seperti penyerbukan kurma, kemudian penyerbukan kurma, kemudian strategi perang, kemudian teknik membuat ini, misalnya membuat rumah, tidak termasuk itu. Ya, tidak termasuk hal tersebut, sesuatu yang juga tidak hal-hal yang terkait dengan jibiliyah. Jibiliyah itu adalah suatu perbuatan, aktivitas yang memang itu merupakan tabiatnya manusia. Kayak misalnya makan, minum, tidur, berjalan. Tapi berbicara tata cara makan, tata cara minum, tata cara berjalan, ini sudah lain. Ini bicara syariat. Kalau tata cara makan, tata cara minum, tata cara tidur, itu sudah menyangkut masalah syariat. Tapi kalau tidurnya, makannya, berjalannya itu sesuatu yang jibiliyah. Semua orang tuh ya kalau lapar ya makan, kalau haus minum. Tapi begitu bicara tata cara, ini sudah ada unsur syariat. Misalnya tata cara minum. Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada kita minum itu memegangnya dengan tangan kanan. Ya, makan juga begitu dengan tangan kanan. Kemudian diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau kalau minum ya ngambil itu 3 kali diturunkan. Jadi satu angkatan itu 3 kali. Nah kemudian diturunkan misalnya. Ya, itu tata cara bicara, bukan makan minumnya itu sendiri. Kemudian tidur, tata cara tidur. Rasulullah SAW itu kepalanya di utara, menghadapnya kiblat, ya miring hadap kiblat. Berarti lambung mengistirahatkan jantung. Nah, jadi itu misalnya ya, itu ada hikmahnya tersendiri. Nah, berjalan misalnya, Rasulullah itu ya tata cara berjalannya
beliau itu kalau berjalan adalah menundukkan pandangan, tidak galak bahasa saya, tidak jelalatan. Nah, tidak jelalatan. Itu adalah sudah menyangkut tata cara. Ya. Nah, kalau tata cara ini lain lagi. Tapi kalau yang teknis tadi, misalnya makan dengan piring, maksud saya menggunakan piring atau menggunakan daun, tempatnya itu masalah-masalah teknis. Ya. Tapi begitu makan itu tataran berdiri atau duduk, lah ini sudah tata cara. Nah, kalau ini adalah Rasulullah SAW mencontohkan. Maka setiap perkara yang dibawa oleh Rasul yang berkaitan dengan perbuatan manusia, af'alul ibad, dan pemikirannya itu berasal dari wahyu. Jadi perkara-perkara yang dibawa Rasul terkait dengan yaitu perbuatan, ya, sehingga dikatakan terkait dengan perbuatan dan terkait dengan pemikiran manusia itu berasal dari wahyu. Ya, karena wahyu itu mencakup perkara itu. Jadi, ya, kulu ma yata'alaku. Jadi kulu ma yata'alaku bi af'alil ibad wal afkari wal wahyu minallah. Wa yasmul wahyu af'alal rasuli wa af'alahu, ya, wa sukutahu. Li'anaha ma'muruna bi asba'ihi. Jadi, ya, wahyu ini mencakup perkataan, kemudian perbuatan dan diamnya Rasul. Jadi qaulan, afalan, wa takriron. Jadi perkataan, perbuatan dan diamnya Rasul atas suatu perbuatan. Nah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah itu menjadi teladan kehidupan kita dalam seluruh aspeknya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wa ma atakumur rasul faqutu wa ma nahakum an fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul maka ambil dia, dan apa yang Rasul larang atas kalian maka tinggalkan. Maka berarti surah Al-Asr ayat 7 begitu. Wa ma atakumur rasul faqutuhu. Jadi dan apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan Rasul yang larang atas kalian maka tinggalkanlah. Di samping Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh benar-benar pada diri Rasul itu adalah terdapat suri tauladan yang baik. Nah, oleh karenanya beliau, ya, Syekh Muhammad Ismail ini mengatakan, fa kalamu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu, ya, fa kalamur rasuli wa lilun syar'iyyun wa hiya kulluha wahyun minallahi ta'ala. Maka perkataan Rasul, perbuatan Rasul dan diamnya Rasul adalah dalil syar'i. Ya, ingat. Perkataan Rasul, ya, kemudian perbuatan Rasul dan diamnya Rasul itu adalah dalil syar'i. Contoh perkataan Rasul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini adalah perkataan Rasul. Dia dalil syar'i bahwa setiap perbuatan itu sangat ditentukan niatnya dan orang sesuai dengan yang diniatkannya. Kemudian perbuatan Rasul yaitu apa? Ketika Rasulullah bagaimana mengelola sebuah negara. Begini, ini perbuatan, amal, afalnya. Atau beliau sholat, ya, beliau haji, ini perbuatan. Ya, tawaf 7 kali perbuatan. Ya, afal. Ini adalah wahyu. Ya. Kemudian sukut, diamnya Rasul. Diamnya Rasul atas suatu hal yang sampai kepada beliau, yang beliau ketahui atau yang diceritakan kepada beliau. Misalnya ketika Rasulullah SAW itu mendiamkan sahabatnya makan daging biawak, didiamkan di hadapannya. Tapi Rasul tidak makan. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah apakah ini haram? Rasul menjawab, ya enggak, di tempat saya tidak biasa. Atau misalnya ketika ada kejadian, yaitu yang dialami oleh sahabat, ketika ada sekelompok sahabat itu musafir, kemudian ringkas kisah di perjalanan itu sedang mau masuk suatu kampung, kemudian masang kemah,
karena tidak boleh dicegah masuk kampung itu, kemudian pasang kemah, lalu datanglah yaitu ternyata kepala desa kampung itu terkena sengatan binatang berbisa, minta kepada sahabat ini berarti dibacakan suratul Fatihah, dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh, dan kemudian diberi hadiah beberapa ekor kambing. Ya, para sahabat tidak berbuat melakukan apapun terhadap kambing ini sampai bertemu Rasul, lalu diceritakan, dan Rasulullah SAW menyetujuinya, takrir. Artinya buktinya dari mana? Setelah diceritakan, Rasul minta bagian kambingnya itu. Ini berarti takrir. Tapi takrir terhadap suatu perbuatan yang beliau ketahui atau yang sampai kepada beliau, bukan yang beliau tidak ketahui. Ini juga wahyu, dia adalah dalilun syar'iyun, maksudnya dia dalil syar'i. Karenanya dia menjadi hadis, yaitu qaulan wa fi'lan wa sukutan itu. Nah, wa yaqulu wahyu minallah, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Rasulullah sallam ya bitalakil wahyi wa tablighi ma ya'ti ta'ala. Jadi Rasulullah SAW dituntun oleh wahyu, ya, dipandu oleh wahyu Rasul, dan tidak berdasarkan hawa nafsunya. Kemudian Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Ya, jadi baginda Rasulullah juga memberikan penyelesaian berbagai persoalan dengan wahyu, tanpa menyimpang sedikit pun dari wahyu itu. Sebagaimana yang Allah firmankan ini, in attabi'u ila ma yuha ilayya. In attabi'u ila ma yuha ilayya. In tidaklah attabi'u aku ikuti ila kecuali ma apa yang yuha diwahyukan ilayya kepadaku. Atau firman Allah itu tadi di Al-Ahqaf ayat 9. Atau firman Allah, qul innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Dalam surah Al-A'raf 203 itu. Qul katakanlah Muhammad, innama sesungguhnya hanyalah attabi'u, yaitu aku mengikuti mayuha apa yang diwahyukan ilayya kepadaku mir rabbi dari Tuhanku. Ya, dari Tuhanku. Nah, makna ayat ini la attabi'u ila mayuha ilayya mir rabbi. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan, ya, apa yang diwahyukan kepada fakhasara atba'ahu bima yuha ilaihi mir rabbi. Bahwa beliau itu hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya, sama sekali tidak ada yang dari hawa nafsu beliau. Nah, jadi dengan demikian, ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti Rasulullah SAW itu, ya, kehidupan Rasul dalam konteks tasyri', dalam konteks penjelasan hukum, itu maka tidak ada satupun kecuali didasarkan kepada wahyu. Ya, jadi seperti misalnya, bahkan Rasulullah SAW dalam masalah hukum itu, beliau selalu menunggu, yaitu datangnya wahyu. Setiap ada kasus kali itu, seperti misalnya kasus dihar, ya, dihar, kasus dihar itu, yaitu apa namanya? Yaitu ada seorang laki-laki yang mendirinya. Itu adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, karena sudah tidak suka sama istrinya, tidak mau. Ini bukan cerai, bukan cerai. Ini masuk kategori zihar. Nah, ingin menceraikan tapi juga tidak ingin mengumpuli, maka diucapkan di dalam tradisi Arab tuh, kamu seperti punggung ibuku. Nah, kemudian bertanyalah istri si laki-laki ini, sahabat laki-laki ini kemudian kepada Nabi, lalu terjadilah dialog sehingga sampai Allah menurunkan yaitu ayatnya tentang ayat zihar, ya, sampai turun wahyu. Ya, sungguh Allah telah mendengar perbincangan. Ya, itu, nah, yang demikian itu misalnya. Itu contoh. Atau misalnya kasus, yaitu masalah yang ada di masyarakat. Misalnya tentang persoalan li'an, kasus li'an. Kasus li'an, ya, itu pun Rasulullah SAW menunggu atau wahyu. Atau misalnya begini,
Lagi contoh lain. Kasus li'an ini adalah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Maka kan harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak mendatangkan orang saksi, ya, ini kasus li'an. Nah, juga bukti bahwa Rasulullah itu menunggu tapan wahyu dalam persoalan-persoalan yang bersifat misalnya kisah atau masalah-masalah yang bersifat gaib. Contoh adalah ketika Rasulullah SAW itu ditanya tentang persoalan 3 pertanyaan, yaitu Zulkarnain, Ashabul Kahfi, dan Roh. Zulkarnain, Ashabul Kahfi, dan Roh oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ini sebelumnya konsultasi. Orang-orang kafir Quraisy sebelum bertanya 3 hal ini konsultasi dengan orang-orang Yahudi untuk membuktikan kenabian itu apa pertanyaan diajukan. Maka 3, yaitu tanya tentang masalah roh, tanya tentang masalah yaitu Zulkarnain, dan tentang masalah. Rasulullah menunggu itu. Rasulullah mengatakan besok saya jawab. Ternyata besok tidak turun wahyu karena biasanya ada pertanyaan turun wahyu. Sampai kemudian berhari-hari. Menurut satu pendapat 17 hari, menurut satu pendapat 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baru kemudian turun wahyu. Jadi itu membuktikan bahwa hal-hal yang terkait dengan tasrik, juga terkait dengan sejarah, itu adalah didasarkan kepada wahyu, bukan dari diri pribadi Rasul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedangkan kalau itu menyangkut masalah-masalah yang sifatnya uslub, sifatnya teknis, maka itu Rasulullah tidak maksum. Ya, Rasulullah sangat mungkin bisa berbuat salah, seperti pada kasus penyerbukan kurma yang telah Al-Fakir ceritakan. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan dari materi kita bahwa Rasulullah itu, para nabi dan rasul itu adalah terjaga dari berbuat dosa kalau itu terkait dengan masalah tablighur risalah, masalah yaitu penyampaian risalah, masalah penetapan hukum, bukan persoalan-persoalan yang bersifat dan strategik. Ya, kiranya ini mudah-mudahan menjadikan kepada kita semakin kuat keyakinan kita akan yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terutama bahwa Rasul tidaklah berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, dan Rasul tidaklah mengikuti kecuali apa yang diwahyukan oleh. Oleh karena itu boleh kita bahasakan manusia yang pasti dijamin benarnya adalah Nabi dan Rasul, dan Rasulullah Muhammad SAW pasti dijamin benarnya. Sehingga ketika kita menjadikan beliau sebagai pedoman hidup kita, bagaimana di dalam mengelola sebuah negara, mengelola keluarga, mengelola masyarakat, mengelola ekonomi, maka pasti itu berdasarkan wahyu. Maka pasti akan mengantarkan kepada kemaslahatan. Jadi karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin." Tidaklah kami utus kaum Muhammad kecuali menjadi seluruh alam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diikatkan oleh Allah dengan seluruh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, sehingga kita kalau sewaktu-waktu Allah menjemput kita dalam kondisi kepadanya sehingga akhir kita menjadi husnul khatimah. Kiranya demikian, mohon maaf, ya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.